Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Glenn Jones Frederick Stumeang dengan NIM 2508561090. Saya dari kelompok Jorin. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil atau ide dari kelompok saya, Jorin, yaitu ngobar atau ngoding bareng. Tugas ini diberikan kepada saya karena saya tidak dapat hadir di hari Minggu, tepatnya tanggal 19 Oktober 2025 di Puncak Optimus. Apa itu ngobar? Ngobar adalah bukan sekedar kegiatan menulis kode, tapi juga wadah berbagi ilmu, berdiskusi, dan memecahkan masalah bersama di bidang teknologi dan pemrograman. Biasanya kegiatan ini melibatkan beberapa orang, bisa mahasiswa, pelajar, atau pengembang, yang bekerja sama dalam satu proyek, saling memberi masukan, dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Dalam konteks proyek digital seperti platform ngoding bareng, ngobar menjadi simbol kolaborasi digital yang inklusif di mana setiap pengguna dapat berbagi ide atau solusi pemrograman, belajar bahasa atau framework baru bersama, membantu pengguna lain menyelesaikan error atau bug, serta membangun jaringan komunitas developer muda Indonesia. Singkatnya, ngobar adalah bentuk nyata semangat belajar bersama di dunia teknologi, belajar berbagi dan tumbuh bareng. Ngobar adalah sebuah website yang berfokus pada pengembangan kemampuan setiap orang dalam dunia teknologi, khususnya programming. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri agar bisa menghadapi persaingan dunia. Dengan berbagai fitur yang menjadi unggulan, Ngobar diharapkan dapat membantu dalam proses pembelajaran. Adapun pilihan fitur seperti Ngobar yang bertujuan dapat berkolaborasi antara pengguna. Selain itu, terdapat juga berbagai pilihan bidang yang dapat dipilih pengguna untuk dipelajari. Ngobar menjadi platform pembelajaran digital tanpa batas, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi muda Indonesia untuk tumbuh, berinovasi, dan berkontribusi di dunia teknologi global. Adapun latar belakang masalah mengapa platform Ngobar dibuat. Yang pertama, mahasiswa IT dan non-IT yang ingin belajar pemrograman, platform ngoding barang dirancang agar dapat diakses oleh semua kalangan mahasiswa, baik yang berasal dari jurusan teknologi, informasi, maupun non-teknologi. Tujuannya adalah untuk membuka kesempatan belajar pemrograman secara mudah, praktis, dan kolaboratif, sehingga siapapun dapat memahami dasar-dasar logika dan teknologi pemrograman tanpa harus memiliki latar belakang IT. Fresh graduate dan pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan digital di era digital saat ini, kemampuan teknologi menjadi menyediakan ruang bagi para lulusan baru dan profesional muda untuk mengasah kemampuan pemrograman, berkolaborasi dalam proyek nyata, dan memperluas jaringan profesional yang dapat mendukung karir mereka di bidang teknologi maupun industri kreatif. Komunitas pemrograman dan freelancer di Indonesia, komunitas pengembangan, pegiat coding, serta freelancer. Melalui ngoding bareng, mereka dapat berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan membangun proyek bersama, menciptakan lingkungan produktif yang memperkuat solidaritas antar developer, serta membuka peluang kerja sama dan inovasi lintas bidang. Adapun visi misi dari pembentukan Ngobar tersebut adalah yang pertama, visi menjadi platform pembelajaran digital tanpa batas yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan guna memperdayakan serta berkontribusi aktif dalam kemajuan teknologi dan transformasi digital global. Versi dengan penekanan nilai, menjadi ekosistem pembelajaran digital terdepan yang membuka akses pendidikan tanpa batas, mendorong kesetaraan dan inklusivitas, serta menumbuhkan semangat inovasi berkelanjutan bagi generasi muda Indonesia agar mampu bersaing dan berperan aktif di kancah teknologi dunia. Yang kedua, misi menyediakan akses belajar teknologi yang mudah dan terjangkau. Mewujudkan sistem pembelajaran digital yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, kapanpun dan dimanapun. Platform ini berkomitmen untuk menghadirkan materi pembelajaran yang relevan, interaktif, dan sesuai dengan pengembangan teknologi terkini agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan keterampilan digitalnya. Membangun komunitas belajar berbasis kolaborasi dan kontribusi, mendorong terciptanya lingkungan belajar yang dinamis, di mana peserta tidak hanya menjadi penerima ilmu, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai pengetahuan
dalam pengembangan karir dan inovasi. Komunitas ini juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk tumbuh bersama dan menciptakan solusi nyata bagi tantangan masa depan. Menjembatani dunia akademik dengan dunia industri melalui proyek nyata, menghubungkan pembelajaran teoritis dengan praktik langsung melalui berbagai program kolaboratif bersama perusahaan, startup, dan institusi pendidikan. Melalui proyek berbasis industri, peserta didorong untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi nyata sehingga tercipta generasi profesional yang adaptif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global. Manfaat platform pembelajaran digital. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Melalui fasilitas ruang diskusi dan ruang percakapan, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan rekan belajar atau tim proyek. Manfaat ini membantu dalam bertukar ide, menyampaikan inovasi, serta menyelesaikan masalah bersama secara efisien. Kolaborasi yang aktif mendorong tumbuhnya kemampuan berpikir kritis dan kerjasama dalam lingkungan digital. Yang kedua, mempermudah akses ke komunitas belajar. Dengan adanya fitur masuk ruang diskusi, pengguna dapat bergabung ke komunitas atau kelompok belajar tertentu dengan mudah. Cukup menggunakan kode akses, hal ini memberikan manfaat berupa akses terbuka ke berbagai topik pembelajaran dan peluang kolaborasi lintas daerah maupun institusi, menjadikan proses belajar lebih dinamis dan inklusif. Yang ketiga, menyediakan catatan pembelajaran yang tersimpan. Menurut riwayat diskusi yang memberikan manfaat besar bagi pengguna untuk menyimpan dan meninjau kembali hasil pembelajaran, ide, serta percakapan sebelumnya. Dengan adanya dokumentasi otomatis, pengguna tidak perlu khawatir kehilangan data penting, sehingga proses belajar dapat berlanjut secara berkesinambungan dan terstruktur. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi. Melalui menu bantu sekitar, pengguna memperoleh kesempatan untuk berkontribusi membantu orang lain yang mengalami kesulitan dalam memahami materi atau menyelesaikan tugas. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan interpersonal dan empati digital, tetapi juga memupuk semangat gotong royong dan saling mendukung di dunia pembelajaran daring. Secara keseluruhan, platform ini memberikan manfaat yang luas tidak hanya sebagai sarana belajar, tapi juga sebagai ruang pengembangan diri, kolaborasi, dan kontribusi sosial bagi generasi muda Indonesia yang ingin tumbuh dalam ekosistem teknologi global. Menjelaskan job desk, keamanan cyber atau cyber security. Keamanan cyber merupakan prioritas utama dalam menjaga integritas sistem dan perlindungan data pengguna di seluruh ekosistem ngobar. Melalui penerapan teknologi enkripsi, autentikasi berlapis, dan sistem deteksi ancaman dini, platform ini memastikan bahwa seluruh aktivitas pengguna berlangsung dengan aman, terlindungi, dan bebas dari potensi penyalahgunaan data. Selain itu, Jorinity juga berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi pengguna dari akses pihak yang tidak berwenang, mencegah serangan cyber seperti peretasan, phishing, atau malware melalui pemantauan sistem secara berkelanjutan, menjamin keandalan layanan digital agar tetap stabil dan aman digunakan dalam proses pembelajaran maupun kolaborasi daring. Meningkatkan kesadaran keamanan digital bagi seluruh pengguna melalui edukasi dan panduan etika cyber yang mudah dipahami. Dengan komitmen tersebut, cyber security di Ngobar tidak hanya berfungsi sebagai pelindung sistem, tapi juga sebagai fondasi kepercayaan antara platform dan penggunanya dalam membangun ekosistem pembelajaran digital yang aman dan berkelanjutan. Fitur-fitur utama yang ada di Ngoding Bareng. Yang pertama, buat ruang ngobrol. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat ruang komunikasi langsung atau real time yang dapat digunakan untuk berdiskusi, bertukar ide, atau melakukan sesi mentoring secara interaktif. Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan video call, berbagi layar, dan berdiskusi secara visual sehingga kolaborasi dapat mengerjakan proyek atau memecahkan masalah pemrograman menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, buat ruang percakapan. Fitur ini berfungsi sebagai tempat diskusi berbasis teks atau chat room bagi pengguna yang ingin berkolaborasi tanpa harus melakukan panggilan video. Di sini pengguna dapat membahas ide, membagikan kode program, atau berdiskusi ringan seputar topik tertentu. Setiap ruang percakapan dapat disesuaikan berdasarkan tema tim atau proyek tertentu, menjadikan komunikasi lebih terarah dan produktif. Yang ketiga, masuk ruang diskusi.
Melalui fitur ini, pengguna dapat bergabung ke ruang diskusi yang sudah dibuat dengan cara memasukkan kode akses unik. Fitur ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk bergabung dalam berbagai kelompok belajar atau tim, baik untuk berdiskusi, belajar bersama, maupun menyelesaikan tantangan pemrograman tertentu. Sistem ini mendukung interaksi lintas daerah dan institusi, menciptakan ekosistem belajar yang inklusif. Yang keempat, bantu sekitar. Fitur ini dirancang untuk membangun budaya saling membantu agar antar pengguna yang lebih berpengalaman dapat membantu pengguna lain dalam memecahkan masalah kode, memberikan solusi atau menjawab pertanyaan seputar materi pemrograman. Selain meningkatkan solidaritas komunitas, fitur ini juga bisa dijadikan media pelatihan kepemimpinan dan mentoring. Bahkan dapat dikembangkan menjadi sistem poin atau peningkatan peringkat bagi pengguna aktif. Yang kelima, riwayat diskusi. Fitur ini berfungsi untuk menyimpan seluruh aktivitas dan percakapan yang telah dilakukan pengguna di berbagai ruang. Dengan adanya riwayat diskusi, pengguna dapat meninjau kembali hasil pembelajaran, solusi, atau ide yang pernah dibahas tanpa khawatir kehilangan data. Fitur ini sangat berguna dalam pembelajaran berkelanjutan, serta membantu dokumentasi pengembangan proyek dari waktu ke waktu. Yang keenam, kembali ke beranda. Fitur ini memudahkan pengguna untuk kembali ke halaman utama platform dengan cepat. Melalui halaman beranda, pengguna dapat melihat update terbaru, pengumuman komunitas, proyek aktif, atau ruang diskusi yang tersedia. Selain itu, tampilan beranda dirancang secara intuitif agar pengguna dapat menavigasi fitur lain dengan mudah dan efisien. Fitur-fitur utama yang ada di ngoding bareng. Yang pertama, buat ruang ngobrol. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat ruang komunikasi langsung atau real time yang dapat digunakan untuk berdiskusi, bertukar ide, atau melakukan sesi mentoring secara interaktif. Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan video call, berbagi layar, dan berdiskusi secara visual sehingga kolaborasi dapat mengerjakan proyek atau memecahkan masalah pemrograman menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, buat ruang percakapan. Fitur ini berfungsi sebagai tempat diskusi berbasis teks atau chat room bagi pengguna yang ingin berkolaborasi tanpa harus melakukan panggilan video. Di sini pengguna dapat membahas ide, membagikan kode program, atau berdiskusi ringan seputar topik tertentu. Setiap ruang percakapan dapat disesuaikan berdasarkan tema tim atau proyek tertentu, menjadikan komunikasi lebih terarah dan produktif. Yang ketiga, masuk ruang diskusi. Melalui fitur ini, pengguna dapat bergabung ke ruang diskusi yang sudah dibuat dengan cara memasukkan kode akses unik. Fitur ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk bergabung dalam berbagai kelompok belajar atau tim, baik untuk berdiskusi, belajar bersama, maupun menyelesaikan tantangan pemrograman tertentu. Sistem ini mendukung interaksi lintas daerah dan institusi, menciptakan ekosistem belajar yang inklusif. Yang keempat, bantu sekitar. Fitur ini dirancang untuk membangun budaya saling membantu agar antar pengguna yang lebih berpengalaman dapat membantu pengguna lain dalam memecahkan masalah kode, memberikan solusi atau menjawab pertanyaan seputar materi pemrograman. Selain meningkatkan solidaritas komunitas, fitur ini juga bisa dijadikan media pelatihan kepemimpinan dan mentoring. Bahkan dapat dikembangkan menjadi sistem poin atau peningkatan peringkat bagi pengguna aktif. Yang kelima, riwayat diskusi. Fitur ini berfungsi untuk menyimpan seluruh aktivitas dan percakapan yang telah dilakukan pengguna di berbagai ruang. Dengan adanya riwayat diskusi, pengguna dapat meninjau kembali hasil pembelajaran, solusi, atau ide yang pernah dibahas tanpa khawatir kehilangan data. Fitur ini sangat berguna dalam pembelajaran berkelanjutan, serta membantu dokumentasi pengembangan proyek dari waktu ke waktu. Yang keenam, kembali ke beranda. Fitur ini memudahkan pengguna untuk kembali ke halaman utama platform dengan cepat. Melalui halaman beranda, pengguna dapat melihat update terbaru, pengumuman komunitas, proyek aktif, atau ruang diskusi yang tersedia. Selain itu, tampilan beranda dirancang secara intuitif agar pengguna dapat menavigasi fitur lain dengan mudah dan efisien. Saran atau pendapat personal untuk pengembangan proyek ngoding bareng. Yang pertama, memperkuat perencanaan dan pembagian tugas. Dalam proses pengembangan selanjutnya, sebaiknya tim developer lebih memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab sejak awal. Dengan adanya struktur kerja yang rapi, misalnya ada yang fokus di desain UI UX, back-end dokumentasi, dan pengujian, maka proses pengerjaan akan lebih efisien dan terarah. Yang kedua, meningkatkan konsistensi komunikasi antar anggota tim.
Komunikasi menjadi kunci dalam proyek kolaboratif. Sebaiknya jadwalkan pertemuan rutin atau laporan progres mingguan agar setiap anggota mengetahui pengembangan terbaru dan bisa mengatasi kendala lebih cepat. Ini juga membantu menjaga kekompakan dan rasa tanggung jawab bersama terhadap hasil akhir proyek. Yang ketiga, fokus pada dokumentasi yang lengkap dan jelas. Dokumentasi sering dianggap hal kecil, padahal sangat penting. Developer perlu memastikan bahwa setiap bagian sistem mulai dari alur kerja, struktur database, hingga penjelasan kode didokumentasikan dengan baik. Hal ini akan memudahkan proses perbaikan pengembangan versi berikutnya, atau jika proyek ini akan dilanjutkan oleh tim baru. Dari pengembangan Ngobar sendiri. Yang pertama, manfaatnya adalah pengembangan keterampilan teknis atau technical skill development. Melalui proses pembuatan ngobar atau ngoding barang, developer memperoleh kesempatan untuk mengasah kemampuan dalam berbagai bidang teknologi seperti pemrograman web atau aplikasi, baik di sisi front-end maupun back-end. Integrasi database atau autentikasi pengguna untuk menjaga keamanan data. Penerapan real-time communication seperti chat dan video call, manajemen APA, dan sistem cloud. Dengan demikian, proyek ini menjadi media belajar praktis yang memperkuat pemahaman developer terhadap konsep full stack development. Yang kedua, penerapan konsep kolaborasi dan manajemen proyek. Dalam mengembangkan sistem ini, developer juga belajar bekerja sama secara tim, membagi peran, serta menerapkan metodologi pengembangan perangkat lunak seperti Agile atau Scrum. Hal ini melatih kemampuan dalam koordinasi antar anggota tim, komunikasi profesional dalam proyek teknologi, manajemen waktu dan pembagian waktu. Manfaatnya, developer tidak hanya menguasai aspek teknis, tapi juga soft skill penting dalam dunia industri IT. Pemahaman terhadap user experience, UX, dan kebutuhan pengguna. Dengan merancang fitur seperti buat ruang ngobrol, riwayat diskusi, dan bantu sekitar, developer belajar untuk berpikir dari sudut pandang pengguna. Manfaatnya adalah kemampuan untuk mendesain sistem yang mudah digunakan, menentukan alur interaksi yang efisien dan menarik, mengimplementasikan antarmuka yang intuitif dan responsif. Ini menjadi pengalaman penting dalam membangun produk digital yang bernilai dan relevan. Yang keempat, peningkatan pengetahuan tentang keamanan cyber. Karena platform ini melibatkan data pengguna dan interaktif daring, developer juga belajar pentingnya keamanan sistem atau cyber security, memahami cara melindungi data pengguna dengan enkripsi dan autentikasi, mencegah serangan cyber atau penyalahgunaan akses, menjaga andalan sistem dari privasi pengguna. Manfaatnya, developer menjadi lebih siap menghadapi tantangan nyata dalam industri digital yang menuntut keamanan tinggi dan tanggung jawab etis. Yang kelima, portofolio dan nilai profesional. Proyek ini memberikan nilai tambah besar bagi developer karena dapat dijadikan portofolio nyata. Melalui ngoding barang, developer memiliki bukti konkret kemampuan merancang sistem edukasi digital, mengimplementasikan konsep kolaboratif berbasis web, mengelola proyek dari tahap ide hingga pengujian. Ini bisa menjadi modal penting saat melamar pekerjaan magang atau mengikuti kompetisi teknologi. Yang keenam, kontribusi sosial dan inovasi. Selain manfaat pribadi, developer juga berkontribusi dalam menciptakan solusi digital yang berdampak sosial. Dengan membantu membangun platform yang mendorong kolaborasi dan pembelajaran, developer turut mendukung pengembangan ekosistem teknologi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Pendapat pribadi tentang web ngobar. Yang pertama, konsep yang kuat dan bermakna. Ngobar bukan sekedar platform belajar pemrograman, tetapi ruang kolaborasi interaktif yang memadukan pembelajaran, komunikasi, dan kontribusi sosial. Pendekatan ini sangat baik karena tidak hanya berfokus pada belajar secara individu, melainkan juga membangun ekosistem komunitas digital yang saling membantu, sesuatu yang menjadi tren utama dalam dunia teknologi modern. Yang kedua, fitur yang relevan dan terintegrasi. Setiap fitur yang kamu buat memiliki fungsi yang jelas dan saling melengkapi. Buat ruang ngobrol atau percakapan, mendukung komunikasi aktif dan kolaboratif. Masuk ruang diskusi membuka peluang belajar lintas wilayah dan kelompok. Riwayat diskusi menjaga kontinuitas pembelajaran dan dokumentasi ide. Bantu sekitar menumbuhkan empati dan semangat berbagi ilmu yang sangat penting dalam dunia pengembang.
kembali ke beranda, membuat navigasi lebih sederhana dan efisien. Cara desain sistem ini sudah memenuhi prinsip usability dan user-centered design, mudah, jelas, fungsional. 3. Nilai edukatif dan sosial yang tinggi. Platform ini bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang pengembangan karakter digital, gotong royong, saling mendukung, dan belajar bersama. Konsep bantu sekitar misalnya mengubah platform belajar menjadi ruang sosial edukatif yang bisa memperkuat solidaritas antar pelajar atau developer muda Indonesia. Dukungan keamanan atau cybersecurity. Tambahan konsep cybersecurity menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya berfokus pada fungsi, tapi juga pada kepercayaan pengguna. Keamanan data dan sistem adalah elemen penting dalam semua platform pembelajaran digital. Dan dengan itu, artinya platform ini punya fondasi yang serius dan profesional. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah Project Ngoding Bareng merupakan inovasi platform pembelajaran digital yang dirancang untuk mendukung kolaborasi, komunikasi, dan pengembangan kemampuan teknologi generasi muda Indonesia. Melalui berbagai fitur seperti ruang diskusi, ruang ngobrol, bantu sekitar, dan riwayat diskusi. Platform ini berhasil menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, inklusif, dan berkelanjutan. Dari sisi manfaat, Ngoding Bareng tidak hanya memfasilitasi proses belajar pemrograman secara daring, tapi juga menumbuhkan nilai-nilai kerjasama, gotong royong, dan berbagi ilmu di antara pengguna. Platform ini menjadi wadah bagi pelajar, mahasiswa, dan pengembang muda untuk bertukar ide, membangun proyek bersama, serta memperkuat kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Bagi tim developer, proyek ini memberikan pengalaman berharga dalam penguasaan teknologi, manajemen keamanan sistem atau cyber security. Melalui proses pengembangan ini, developer belajar bagaimana cara menerapkan konsep real-time collaboration, menjaga kualitas desain, dan memastikan sistem tetap aman serta ramah pengguna. Serta keseluruhan, Ngoding Bareng bukan hanya sekedar platform pembelajaran, tapi juga sebuah ekosistem digital yang membentuk karakter dan kompetensi generasi muda Indonesia agar siap bersaing di dunia teknologi global dengan pengembangan berkelanjutan, meningkatkan kualitas desain, serta perencanaan dan komunikasi tim yang semakin baik. Proyek ini berpotensi menjadi sarana edukasi digital nasional yang mampu membawa dampak positif bagi dunia pendidikan dan industri teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih.